Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita terus menerus nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kewajiban untuk kita haturkan kepada beliau agar kita selalu menjadi umatnya yang selalu meniti jalan hingga sampai tujuan yang hanya satu-satunya panduan, yaitu panduan Rasulullah SAW. Kita bisa menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ananda sekalian, para talibat, gimana kabarnya? Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Liburannya bagaimana? Alhamdulillah. Tentunya kita kurang lebih 18, hampir 1 bulan liburan. Itu merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk kita beristirahat. Oleh karenanya, di sini pertama Abu sampaikan doa sekaligus ucapan selamat karena kita telah melalui Ramadan. Insya Allah dengan maksimal, ya, dengan maksimal. Al-Qur'annya Masya Allah antuna sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali khatam. Puasanya, qiyamul lailnya. Oleh karenanya kita ucapkan apa? Apa ucapannya ya talibat? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima segala amal-amal soleh kita. Dari puasa Ramadan kita, qiyamul lail kita, baca Al-Quran kita, iktikaf kita, sedekah kita, zakat kita, dan semuanya. Ya, semoga Allah terima. Dan semoga itu menjadi pelebur dosa, karena insya Allah Ta'ala orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang keluar dari Ramadan selesai dosa-dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tentu kita berharap kita semua saat ini dalam kondisi yang bersih, ya, jauh dari kotoran-kotoran noda, dosa dan kesalahan. Karena apa? Sudah melalui Ramadan dengan baik, dan itu harapan, ya. Harapan itu doa, ya, angan-angan yang agar Allah mengijabahinya. Baik ya talibat, di sini Abu akan memberi sebuah cerita saja singkat, ya. Cerita bukan sembarang cerita. Ini cerita kehidupan kita semuanya. Ceritanya Abu, ceritanya Ustazah, ceritanya talibat, ya, yaitu tentang penderitaan, pedihnya penderitaan. Begitu. Jadi seluruh umat manusia itu merasakan pedihnya penderitaan. Orang yang baik merasakan pedihnya penderitaan. Orang yang buruk merasakan penderitaan. Yang belajar merasakan penderitaan. Yang tidak belajar, yang di rumah, yang di mat, semuanya merasakan penderitaan. Ya, di antara penderitaan yang kita rasakan dari Abu misalkan, penderitaan yang Abu rasakan, bagaimana selalu memikirkan santri-santrinya mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk menjadi anak yang solihah semuanya. Bagaimana semakin baik metodenya, itu menderita. Ya, kita dengan para guru itu menderita. Aduh, gimana ini? Ada anak yang begini, aduh, menderita. Pedih rasanya, begitu ya. Para guru begitu. Penderitaan yang talibah rasakan saat ini, misalkan saat ini berpisah dengan orang tuanya, menderita. Berpisah dengan rumahnya, sangat menderita. Apalagi berpisah dengan HP-nya, begitu menderita, sakit, begitu ya, sakit. Namun penderitaan ini merupakan kabar gembira juga, ya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi seseorang yang tujuannya adalah Allah, yang tujuannya adalah kebenaran, kebaikan. Ya, coba kita dengarkan sebuah kisah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 102, 103, 104, 105. Kita dengarkan kisahnya. Kisah ini adalah kisah tentang peperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar. Jadi peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu tidak akan terhenti dari zamannya diutusnya Rasul sampai hari kiamat. Antara tauhid dan kesyirikan, antara sunnah dan kebid'ahan, antara al-ma'ruf dan antara al-munkar, itu terus peperangan itu. Baik peperangan secara jasad, dor, pakai pistol, pakai pedang, ting, ataupun peperangan dengan pemikiran yang sering kita rasakan saat ini, peperangan melalui pemikiran. Dan itu mereka lakukan karena apa? Hatta sampai kalian mau murtad dari agama kalian, gitu kan? Tujuan mereka begitu, nggak akan berhenti.
hatta tartaddu, sampai kalian murtad, kembali atau keluar dari agamanya. Jadi terus ada. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini yang akan kita jelaskan ya kalimat sebagai pembuka lembaran baru kita di ajaran setelah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Jadi kata Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin yang berperang tadi, kalian jangan lemah, kalian jangan malas-malasan, ya di dalam tafsirnya begini demikian. Janganlah kalian lemot dan segala macam untuk menghajar musuh-musuh itu, gitu. Jadi dalam kondisi yang yang krusial, kondisi yang sangat panik, genting, tetap sholat. Setelah itu kalian jangan bermalas-malasan, jangan lemah, jangan lembek untuk apa? Untuk menghabisi lawan, menghajar lawan, gitu ya. Jangan lemah. Kenapa? Karena biasanya dalam kondisi tersebut semangat kita lemah. Kenapa lemah? Luka, tergores, ya di lengan perangan. Peluru nyasar, sedikit perih, sakit, capek, ya dalam ketegangan. Segala unsur yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita tuh ikut fokus, ikut tegang, gitu ya. Jadi sakit, menderita. Itu yang membuat seseorang malas, capek, gitu kan. Mau menghafal capek, males, gitu kan. Akhirnya Allah kasih isyarat di sini, kasih kabar gembira dengan dua kabar gembira. Maksudnya motivator yang sungguh besar, karena Allah yang Maha tahu kondisi kita, ya. Manusia kalau dalam kondisi ini pasti dia malas, pasti dia lemah, pasti dia bosan, gitu ya. Dalam kondisi itu seperti antum saat nanti belajar sebulan, 2 bulan, udah puncak-puncak menghadapi ujian, itu biasanya down, gitu ya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum mukminin yang berperang pada saat itu? In takunu ta'lamun, kalau kalian merasakan sakit, ya, dalam peperangan tersebut, penderitaan sedih, baik jasad ataupun rohaninya, ya, melihat temannya meninggal, kan sakit, sedih, melihat menderita, ketahuilah kata Allah, maksudnya jangan kecil hati, jangan bersedih. Kenapa? Fa innahum, bahwasanya mereka itu, lihat, musuh-musuh kalian di sana itu sama, gitu ya. Musuh-musuh kalian itu yang memerangi kalian, orang-orang kufar itu sama. Kenapa? Ya lamun, merasakan sakit juga. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian merasakan sakit. Ya, pertama berarti kita dalam belajar capek, pusing, pening, dimarahin ustazah, disalahin, diatur, aduh sakit gak tahan. Ketahuilah orang-orang di sana yang berbuat maksiat juga capek, gitu ya. Jadi jangan kira orang-orang yang berbuat maksiat itu yang genjreng-genjreng pentas, datangin konser, jangan kira dia nggak capek juga, sakit juga, ngabisin biaya juga, ya. Tapi katanya Allah, iya, sama-sama capek. Saya di sini melakukan ketaatan, capek. Mereka di sana melakukan kemaksiatan, musuh Islam yang memerangi Islam juga merasakan capek, gitu kan? Bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi bedanya, kalian kaum mukminin yang berperang di sini, kalian sama-sama capek, mereka capek. Tapi bedanya, kalian di sini capeknya mengharap Allah, ya. Kalian di sini capeknya mengharap surga Allah. Kalian di sini capeknya mengharap pahala Allah. Dia capeknya hanya mengharap menghancurkan kita, gitu ya. Dia mati masuk neraka, kalian mati masuk surga, itu. Sehingga kaum mukminin semangat lagi. Iya, berarti kita sama-sama capek. Sama seperti kondisi kita. Kita sama-sama capek. Tapi kalau kita tujuannya di sini adalah mengharap ridha Allah, mau apa jadinya kita, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi pedagang, mau jadi ustadz, ibu rumah tangga, itu adalah gelar tertinggi di dunia di alam semesta ini. Jadi saya sudah jadi ibu rumah tangga saja. Nah, apapun cita-citanya, saat kita bertujuan di sini belajarnya untuk berkah, ilmunya manfaat, masuk kepada apa? Kepada mengharap ridha Allah. Nggak sama teman-teman kita yang belajar komputer, yang belajar finansial, ekonomi, kimia, atom dan segala macamnya. Dia berharap untuk dapat kerja, dunia, kaya. Beda, sama-sama capek, gitu ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup, ya. Kemudian Allah tutup dengan penutup kalimat, wa kana Allahu
aliman hakima. Sungguh Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana. Ya, biasanya kalau kita pelajari di dalam ulumul Quran itu ada namanya korelasi. Korelasi itu apa? Al-muhasabat. Al-muhasabat, momen-momen keterkaitan bainal ayati was surah gitu biasanya. Nah, ada juga keterkaitan antara ujung ayat dan awal ayat. Tadi awal ayat ini dikatakan kamu jangan malas-malasan, kamu jangan lemah, hajar musuh, kejar musuh, semangat karena kamu sakit, mereka juga sakit. Tapi kamu memiliki, kamu berharap kepada Allah. Kemudian Allah tutup, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Mengetahui apa? Maha mengetahui kalau kalian itu sakit, ya. Maha mengetahui kalau kalian itu berjuang, maha mengetahui kalau kalian itu akan timbul rasa malas gitu ya. Maha mengetahui bahwa kalian itu melakukan itu karena Allah gitu ya, karena Allah, berharap Allah, dan Allah itu maha bijaksana. Bahkan Allah aliman hakiman, bijaksana. Orang yang berbuat baik dibalas kebaikan, itu namanya bijaksana ya. Nggak mungkin Allah orang yang baik dibalas keburukan, enggak ya. Allah bijaksana. Ada kalau manusia nggak bijaksana, dikasih kebaikan dibalas dengan keburukan, diberi air susu dibalas dengan air tuba begitu. Kalau Allah tidak, maha bijaksana. Jadi yang berjuang, berletih, lelah, penuh penderitaan, tapi dia niatnya karena Allah, maka Allah bijaksana akan membalas semuanya sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Siapa saja yang meniatkan karena Allah, maka tidak lain dan tidak bukan keutamaan menuntut ilmu adalah balasannya sangat besar, yaitu surga Allah. Sehingga ini merupakan muqaddimah untuk antuna pancangkan di dalam hati. Oh iya, saya menderita Umi berpisah dengan engkau. Saya menderita Abi berpisah dengan Abi. Saya menderita berpisah dengan HP. Saya menderita berpisah dengan kenyamanan di rumah, bersandar dan segala macamnya, bebas, tidak seperti di bawah. Tapi watarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kami berharap kepada Allah yang tidak diharap, yang tidak sebagaimana, yang tidak orang-orang kafir, orang-orang lalai, orang-orang maksiat itu tidak berharap itu. Maksudnya adalah berharap ridho Allah, agar perjuangan ini, penderitaan ini, sakit ini, lelah ini tidak sia-sia. Sehingga apa yang kita ambil, apa yang kita ambil faidah dari ayat ini ya talibat? Maka kita ketahui bahwa perjalanan hidup itu perjuangan. Ya. Hidup itu perjuangan. Dari awal ibu kita itu perjuangan. Ada yang dari Sumatera ketemu orang Jember, perjuangan. Ada orang Bandung ketemu orang Jakarta, perjuangan. Semuanya perjuangan. Apa namanya? Mengandung, perjuangan, penderitaan dan perjuangan. Mau melahirkan, oh mas, oh sakit mas, jadi sekampung, tolong begitu. Sudah lahir, sampai perjuangan itu berhenti sampai kapan berhentinya? Sampai kita meninggal, wafat. Perjuangan telah selesai, amalan-amalan sudah tertutup, tinggal pertanggungjawaban. Kemudian tinggal pertanggungjawaban. Kemudian tinggal pertanggungjawaban. Kemudian penyesalan, pertanggungjawaban. Maka sebelum kita masuk ke pintu penutup tadi, kembali lagi kita dimotivasi oleh ayat ini untuk kita tidak bermalas-malasan, semangat ya. Oh sakit Ustaz, biasa sakit, semuanya melalui rasa sakit itu, tapi kita tetap semangat dengan apa? Dengan niat dan tujuan, sehingga hidup kita harus ada tujuan, dan sebaik-baik tujuan adalah tujuan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa Abu sampaikan dari kisah-kisah motivatif ya, yang bisa menggugah semangat kita. Dan kita ketahui di sini memang tempatnya penderitaan dalam tanda kutip, namun hakikatnya yang siapa saja melandasinya dengan dasar tujuan karena Allah, maka tentu itu merupakan sebuah kenikmatan yang tiada taranya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalani perjuangan hidup ini dengan ridhonya, dituntun selalu dalam hidayahnya, jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan-jalan ujian-ujian yang menyulitkan hidup kita, dan dimudahkan kepada jalan-jalan yang membuat kita menuju surganya, yaitu keistiqomahan kepada itu
semua. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.